Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Huri Apriani, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 2, mata kuliah IPS, dan dengan dosen pengampu Bu Yulia Sakinatur Rahmi. Di sini saya akan memaparkan konsep esensial dalam bidang ekonomi. Sebelum kita tahu pengertian ilmu ekonomi itu, kita harus tahu pengertian ekonomi itu sendiri. Nah, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos, yang berarti rumah tangga. Jadi, ekonomi itu adalah segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga. Salah satu ahli mengatakan, yaitu Albert Meyers, bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempersoalkan kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa ilmu ekonomi itu bukan sekedar uang, tapi ilmu ekonomi adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Contohnya nih, misalnya anak SMA ini dia punya uang cuman 10.000. Nah, di mana dia ada kebutuhan nih, kekurangan buat beli buku. Secara otomatis, uang itu gunakan untuk membeli buku, bukan untuk buat belanja dengan teman-temannya. Nah, di situ berlakunya ilmu ekonomi. Kita masuk yang kedua, yaitu ruang lingkup ilmu ekonomi, di mana ruang lingkup ilmu ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, ekonomi mikro ialah ilmu ekonomi dalam ruang lingkup yang kecil yang membahas perilaku produsen dan konsumen. Contohnya nih, yaitu tawar-menawar yang terjadi di pasar. Intinya, yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi dalam ruang lingkup yang besar yang membahas perilaku produsen dan konsumen secara agregat atau keseluruhan. Contohnya seperti inflasi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan lain sebagainya. Setelah itu, kita masuk ke konsep-konsep esensial ekonomi. Nah, di mana konsep esensial ekonomi yang paling mendasar itu ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Namun, saya akan memaparkan lebih banyak lagi. Produksi adalah kegiatan menambah guna suatu barang atau manfaat suatu barang tersebut, di mana produksi ini bisa berupa produksi barang dan jasa, di mana produksi barang contohnya yang tadinya bahan mentah menjadi bahan jadi, seperti tadinya tepung bisa diolah menjadi sebuah kue. Nah, produksi jasa itu contohnya seperti dokter yang melayani pasiennya. Nah, distribusi adalah menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen dengan tepat sasaran. Di mana distribusi ini dibagi menjadi 2, ada distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Nah, distribusi langsung adalah tanpa perantara dan bisa langsung ke konsumen. Contohnya tukang sayur yang tadinya dia menanam sayur, terus menjualnya di pasar, langsung ke konsumen. Nah, distribusi tidak langsungnya seperti apa? Yaitu ada perantara atau pihak ketiga, seperti dari pabriknya, dari agennya, terus ke grosir, nah grosir ke pengecer, nah pengecer langsung ke konsumen. Terus ketiga, konsumsi. Nah, konsumsi ini adalah menghabiskan guna atau faedah dari suatu barang itu. Yang perlu kita ketahui, konsumsi itu bukan sekedar makanan, tapi seperti kita membaca buku, menonton film di bioskop, itu juga termasuk konsumsi. Terus, permintaan dan penawaran. Nah, di mana permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli sesuai dengan kemampuan, yaitu barang atau jasa pada tingkat atau harga yang pada waktu tertentu. Nah, contohnya nih, misalnya si A jual buah jeruk dengan harga 15.000, sedangkan si B jual jeruk dengan harga 17.000. Secara otomatis, karena si A jual harga jeruk dengan sangat lebih murah, jadi konsumen lebih banyak memilih membeli jeruk dari si A.
Nah, disinilah timbul hukum permintaan. Ketika harga suatu barang itu turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Sebaliknya, jika harga suatu barang itu naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Nah, selanjutnya penawaran. Penawaran itu adalah barang atau jasa yang disediakan oleh produsen untuk ditawarkan ke konsumen. Nah, contohnya nih, misalnya seperti sekarang itu HP iPhone kan yang sempat viral gitu. Nah, otomatis kan banyak yang orang mencari nih kan. Nah, jadi si produsen itu menawarkan barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi gitu. Karena itu sangat menguntungkan, di mana hukum penawarannya adalah ketika harga suatu barang itu meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan itu juga meningkat oleh produsen. Begitu sebaliknya, jika harga suatu barang itu turun, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen itu juga menurun. Begitu. Terus selanjutnya adalah barter, di mana barter ini adalah tukar menukar tanpa menggunakan uang atau alat bayar yang lainnya. Karena dulu itu kan belum ada uang ya, masih menggunakan sistem barter. Contohnya nih, misalnya si A memiliki segelas beras dan si B memiliki satu roti. Nah, mereka saling menukar satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan kekurangannya. Namun ada kekurangannya. Kenapa? Karena pasti ada keganjalan hati kan, itu merasa kekurangan antara si A dan si B. Namun, ini bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Terus yang terakhir adalah kelangkaan. Nah, di sini poin yang penting nih dalam ilmu ekonomi, kelangkaan, yaitu scarcity. Seperti prinsip kelangkaan yang mengatakan yaitu bagaimana kita memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Nah, disitulah timbul kelangkaan. Jarang ditemukan. Gitu. Nah, sumber daya itu seperti apa aja? Sumber daya alam, sumber daya manusia, terus sumber daya modal, dan sumber daya kewirausahaan. Nah, gimana sih cara mengatasi kelangkaan ini? Yaitu kita harus punya skala prioritas. Terus meningkatkan sumber daya manusia dan mengurangi penggunaan sumber daya alam. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu pembagian ilmu ekonomi, di mana ilmu ekonomi ini dibagi menjadi 3, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Nah, ilmu ekonomi deskriptif ini ialah ilmu yang menggambarkan peristiwa ekonomi berdasarkan data empiris dan fakta. Contohnya nih, krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Nah, yang kedua, ilmu ekonomi teori, yaitu suatu konsep pemikiran yang diperoleh dari data dalam kehidupan ekonomi, kemudian disusun, diolah, dan dianalisis sehingga menjadi kesimpulan yang bersifat umum, di mana di sini yang disimpulkan menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ya, ekonomi mikro yang membahas dalam ruang lingkup kecil dan ekonomi makro yang membahas dalam ruang lingkup yang besar atau secara agregat dan keseluruhan. Yang ketiga ialah ilmu ekonomi terapan, yaitu suatu yang berfokus pada penerapan teori dan konsep ekonomi untuk memecahkan masalah-masalah nyata dalam berbagai bidang seperti bisnis keuangan, pemerintahan, dan sektor-sektor lain. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu masalah ekonomi. Nah, menurut Paul Samuelson, yaitu ahli ekonomi yang berasal dari Amerika Serikat, bahwa masalah ekonomi kita itu ada 3, yaitu what, apa, barang, atau jasa yang akan kita produksi. Kedua, how, bagaimana cara memproduksi barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, for whom, untuk siapa barang atau jasa tersebut diproduksi. Nah, saya kasih contoh nih. Misalnya, what, apa barang yang akan diproduksi. Nah, misalnya saya akan membuat sebuah jaket yang terbuat dari wool. Karena kita hidup di pegunungan yang dingin, jadinya yang paling menonjol untuk kita jual adalah jaket yang terbuat dari wool yang untuk menghangatkan badan untuk para pendaki-pendaki yang datang. Nah, terus how, bagaimana cara memproduksi barang tersebut? Jelas, ada 2 pilihan nih.
Apakah kita menggunakan teknologi atau mesin-mesin atau dengan tenaga ahlinya. Tapi ini mempunyai kelebihan dan kurangannya masing-masing. Ketika kita menggunakan teknologi lebih efisien, lebih efektif. Sedangkan menggunakan tenaga manusia lebih efisien gitu. Terus from. Nah, untuk siapa barang dan tersebut diproduksi? Nah, kita harus tahu nih, untuk siapa nih kita memproduksi barang ini? Apakah untuk anak sekolah, atau untuk anak-anak jaket buat gaya-gayaan, atau jelaskan ini untuk para pendaki yang merasa kedinginan. Nah, tidak hanya itu teman-teman, kita juga perlu tahu, tidak hanya kita membuat barang tersebut, tapi kita harus tahu. Kita tidak boleh membuat barang tersebut terlalu banyak, karena ini bisa menumpuk gitu. Barangnya jadi menumpuk gitu. Terus kita juga tidak boleh memproduksi barang sedikit, nanti karena konsumen akan merasa kekurangan. Jadi, kita sesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Mungkin sekian dari apa yang saya paparkan ini, semoga bermanfaat untuk kami, untuk kita semua, dan untuk saya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.